Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang kedua, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Joko Murdiono dari Sukabumi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji DRH Muhammad Burhan beserta Ibu Hajah Hera. Yang saya hormati pula Ustadz Purnama Wilujeng Tepang Ustaz, serta hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama tidak lupa kita akan mengucapkan segala puji syukur bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu, ini hari sudah menjelang siang dan suasana sudah mulai panas. Saya tidak lama-lama bicara. Mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, tadi Ustadz Purnama telah menyampaikan setiap kali yang mengisi acara itu Ustadz Purnama itu beliau. Saya sendiri 3 kali hadir di sini. Ini yang ketiga kalinya ketika mendengar Ustadz Purnama mengisi acara. Pertama sebelum Pak Haji Burhan berangkat, setelah beliau pulang, dan sekarang beliau yang isi. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam ada kaidah fikih dakwah itu ada istilah tangdur makola wala tangdur mangkola. Artinya lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau di dalam dakwah itu begitu. Jadi lihatlah, dengarlah, simaklah apa yang disampaikan, bukan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau melihat siapa yang menyampaikan jadi bosan. Si utati tadi gitu. Ya, mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan melihat saya ini orang lemah, dhaif ya, dan juga masih perlu belajar. Tetapi adalah dengarkan, simaklah apa yang disampaikan oleh sang penceramah, insya Allah. Untuk Ustadz Purnama mohon izin Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan peringatan Maulid besar di rumah beliau Pak Haji Burhan di Masjid Lintang Astana ini. Pertama adalah kenapa sih kita kok melakukan peringatan Maulid Nabi padahal tidak ada dasarnya dari semuanya gitu. Karena ada sebagian yang tidak sepakat setuju dengan acara Maulid Nabi itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti pencerahan yang saya sampaikan ini paling tidak menjawab kenapa harus melakukan peringatan Maulid Nabi. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan sama-sama melihat fadilah keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas kehadiran Bapak Ibu ini dalam majelis ilmu seperti ini. Insya Allah langkah Ibu dari rumah menuju Lintang Astana ini
hanya sekedar mendengarkan Pak Kiai ceramah, satu langkah saja itu dipahalai oleh Allah dua. Pertama adalah Allah yang jelas menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan itu adalah fadilah yang sangat luar biasa sekali. Yang kedua, Allah meninggikan derajat kita, insya Allah. Jadi semakin sering kita menghadiri majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, maka semakin habis dosa-dosa kita. Makanya orang yang sering menghadiri majelis taklim itu dipermudah jalannya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu mau kan? Mau masuk surga? Mau dong tentunya. Maka sering-seringlah hadir untuk menghadiri majelis ilmu. Harus senang Bu ya. Satu langkah ditinggikan derajatnya oleh Allah, kemudian satu langkah lagi itu apa? Satu langkah yang keduanya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah kemudian mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita kok melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Yang pertama, ya, tolong untuk dicatat di dalam akal kita, hati kita, pikiran kita, adalah memperingati Maulid Nabi itu adalah mengenang kembali sosok manusia agung yang diturunkan Allah ke bumi, ke dunia ini dalam rangka misi untuk menyelamatkan manusia agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya perlu Pak peringatan Maulid ini. Ini sebenarnya hasil ijtihad daripada Sultan Alauddin Ayyubi. Kita gitu melihat umat sudah jauh dari nilai-nilai Islam, kemudian tergerak hati beliau sehingga akhirnya mengajak umat ayo kembali ke khitoh atau ke ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Sehingga akhirnya dari situlah kemudian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW terus digulirkan setiap tahun, ya, setiap umatnya di setiap zaman dan di setiap tempat. Dan alhamdulillah di Indonesia itu telah melakukan peringatan itu. Itu dalam rangka untuk mengenang kembali sosok manusia agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad itu mengenang kembali hari yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa, di mana pada saat itu tidak ada hari yang istimewa yang mulia kecuali hari saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Yang kelak 40 tahun kemudian, sosok yang dilahirkan itu akan menjadi perubahan peradaban dunia yang dari gelap menuju terang. Sampai pada saat kelahiran beliau itu, api-api penyembahan orang-orang Majusi di sana itu padam. Kemudian berhala-berhala yang mereka sembah itu pada terguling semua. Itu menandakan bahwa pada saat itu ada sosok manusia agung yang dilahirkan, yang diturunkan oleh Allah untuk merubah keadaan itu. Dan itu ternyata dibuktikan 40 terbukti dengan 40 tahun kemudian bahwa Nabi Muhammad mendapatkan misi yaitu menyelamatkan kehidupan manusia. Mulailah pada saat itu Nabi Muhammad berdakwah, menyadarkan umat yang sudah terlanjur rusak. Maka kehidupan saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu kehidupannya apa? Terkenal dengan kehidupan jahiliyah. Menyembah Allah dengan cara menuruti hawa nafsunya dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW, saat itulah hari yang paling baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita memperingati hari besar Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini itu dalam rangka mahabbah. Dalam rangka mahabbah itu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita. Jadi apa buktimu kalau kamu cinta kepada Rasul? Nanti
Nanti ditanya oleh Allah di sana di yaumul akhirat. Paling tidak kita menghadiri majelis ilmu, peringatan Maulid ini menjadi jawaban bagi kita, yaitu menghadiri majelis ilmu yang isinya menjelaskan tentang Maulid Nabi. Itu bukti yang bisa kita sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Kalau tidak, bahkan kalau mungkin malah itu membuat citra buruk peringatan Maulid Nabi, itu berat risikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sosok beliau ini yang menyelamatkan peradaban dunia di dunia maupun di akhirat. Yang menyelamatkan manusia ya dari keterpurukan dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an itu juga Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi dalam rangka bentuk cinta kita kepada Rasulullah dengan memperingati hari kelahiran beliau itu akan mendatangkan efek yang sangat luar biasa kepada kita. Apa efeknya? Yaitu Allah mencintai kita. Sesuai dengan ayat tadi. Dan kalau Allah mencintai kita, apapun yang kita minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lebih ridho, Bu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat hambanya itu manut terhadap seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya adalah mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu menghadiri atau mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah langit bumi tempat ini menjadi saksi Bapak Ibu ya, bahwa kita adalah cinta kepada Rasul. Insya Allah bumi langit kemudian tiang-tiang astana ini nanti akan berbicara di hadapan Allah ya. Kemudian akan menguatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu cinta kepada Rasul, dan itu insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Jadi masalah luar biasa sekali menghadiri pengajian Maulid Nabi ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menunjukkan kepada kita umat manusia, hambanya, ini loh ada sosok yang perlu harus diikuti. Makanya Nabi Muhammad SAW suri teladan yang baik. Jadi tidak perlu neko-neko kita kemudian mencari atau berinovasi yang aneh-aneh, tapi cukup ikutilah apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang harap pertemuannya dengan Allah dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya ya Bapak Ibu. Jadi memperingati hari besar Maulid adalah salah satu syiar di antara syiar Islam yang lainnya. Maka harus bangga, senang, hadiri. Ya kemanapun misalnya kalau kita dengar dan kita bisa datangi, karena pahalanya sangat besar. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pada tadi bahwa bukti suri teladan Nabi yang harus kita ikuti. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Ibu hadir di pengajian ilmu. Insya Allah di situ nanti ibu akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah untuk ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa membeli buku namanya Sirah Nabawi, Sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau silsilah beliau tadi ada namanya kitab Al-Perjanjian yang tadi disebutkan oleh Ustaz Purnama tadi. Itu harus ada sebenarnya kaum muslimin, dan ditambah dengan buku atau kitab sirah
Di situ dijelaskan bagaimana keadaan sebelum Nabi lahir, saat beliau remaja, dewasa, berdakwah, saat perang, saat beliau wafat, itu dijelaskan. Itu akan banyak hikmah yang sangat luar biasa sekali yang kemudian kita bisa tiru. Itu lengkap di situ. Kesalahan umat Islam itu pertama, ya, tidak mengenal pertama Al-Quran. Al-Quran yang dibaca. Al-Quran itu tidak cukup dibaca, tetapi harus ditadaburi. Dan saya melihat alhamdulillah Pak Haji Burhan ini telah merintis. Saya lihat setiap pagi beliau mentadaburi satu ayat dua ayat. Luar biasa sekali. Nah, hendaklah itu ibu dan bapak lanjutkan di rumah masing-masing. Punyalah me time dengan Al-Quran. Bikinlah ya me time nanti khusus untuk mentadaburi Al-Quran. Jangan banyak-banyak, 1 atau 10 ayat saja. Dan itu istintor. Maka ibu akan diberi Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan cahaya di dalam hati ibu. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak nanti kalau sudah terbiasa sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah ibu akan melihat cahaya kebenaran. Kemudian ibu dengan mudah membedakan al-haq dan al-batil. Sehingga ibu nanti dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan yang lurus. Itu kalau kita mau mendekati Al-Quran. Kemudian kelemahan umat Islam yang kedua adalah tidak memiliki cerita atau buku sirah nabawi. Itu harus kita punya supaya kita bisa menyelami, mendalami, menghayati apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akan beda, Bu. Insya Allah beda. Maka bekali diri kita dengan membaca pertama tadabbur Al-Quran, yang kedua sirah Nabi. Insya Allah akan ada perubahan pada diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kelima dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa memperingati hari besar Islam ini, ya, berarti sama saja kita bersolawat kepada Nabi. Bersolawat itu tidak cukup hanya sekedar mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak hanya cukup itu. Tetapi salah satunya di antara kita siarkan yuk Islam itu dengan memperingati hari besar Islam. Itu juga bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Dan Masya Allah pahala solawat itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Bisa menjadi solusi semua persoalan yang ada pada diri kita. Kalau kita mau mendawamkan solawat. Nggak neko-neko bersolawat lah terus continue istintror. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi pentingnya kita memperingati hari besar Maulid Nabi ini, inilah salah satu sarana atau wasilah kita bersolawat kepada Nabi. Dan pahalanya jangan ditanya, Pak. Besar, yang jelas besar. Ya. Ayatnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah bersolawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, jawab dengan jujur. Bapak Ibu setelah habis sholat itu bersolawat enggak? Ya di samping sholat tahiyatul masjid ya apa tahiyat pagi sholawat itu. Tapi di luar sholat, Ibu sholat tidak? Dawamkan Bu mulai sekarang. Dawamkan, jadikan wirid, itu luar biasa sekali. Manfaatnya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang manfaat sholawat itu, man sholat alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, sholatan wahidan, satu kali solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu satu, wa sallallahu alaihi, Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat itu asra,
10 kali. Kalau kita bersolawat tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah menjawab, mendoakan dengan sholawat yang sama kepada kita 10 kali. Kalau kita sering membaca sholawat 10, 100, 1000 apalagi, berapa kali? Maka untuk menjaga diri kita, yang paling amalan yang ringan dan mudah, sholawat. Ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu terlalu panjang ya. Kalau yang pendek, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada orang niat mau jahat, enggak jadi bu. Karena apa? Lalu kita dijaga oleh Allah. Kita dijaga oleh Allah. 10 kali bersolawat kepada kita yang mengucapkan sholawat itu. Maka masya Allah ya, fadilah daripada sholawat itu. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita doakan untuk sholawat. Nah, kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena bentuk bukti kita menjadi mata rantai membawa, meneruskan risalah yang dibawa beliau. Secara tidak langsung kita menjadi mata rantai meneruskan risalah yang dibawa beliau. Mari kita lihat betapa kita dari awal sampai tadi, sampai akhir, sampai saya sendiri ngomong, itu zikir semua. Itu zikir semua. Bahkan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Itu bisa kita bayangkan. Bapak Ibu percaya enggak? Di langit ini, ketika kita seperti ini, ada miliaran malaikat yang sedang juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Masya Allah. Dan Allah gegeruan kalau orang Sunda bilang ya. Allah itu gegeruan membanggakan orang-orang yang duduk dalam satu majelis, ya, kemudian majelis itu yang dibahas adalah zikir, termasuk sholawat. Allah gegeruan atau berteriak kepada malaikat yang penjaga langit, wahai malaikatku, lihat tuh Pak Haji Burhan berhasil mengumpulkan jamaahnya untuk zikir kepadaku. Lihatlah jamaahnya, catat malaikat, aku ridho kepada mereka. Dan kalau Allah ridho, Pak, maka surga sudah menjadi jaminannya. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kita bisa datang ke sini itu semata-mata bukan karena kehendak diri kita, tidak. Tetapi karena sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini loh, Pak. Itu atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan itu salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat daripada kita memperingati hari besar Maulid Nabi dan juga peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kenapa kita mesti harus repot-repot melakukan ini semua? Dan ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Allah menurunkan Nabi besar Muhammad SAW di bumi ini untuk membimbing kita supaya kita tidak sesat jalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan atau menemukan jalan lurus harus bagaimana beragama. Kita mungkin tidak akan mengenal siapa Allah, siapa yang menciptakan langit, bumi, matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Siapa yang menciptakan animal, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan nabati. Gak akan kita tahu kalau Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad SAW dengan membekali wahyu, yaitu Al-Quran. Maka bentuk syukur kita kepada Allah, Masya Allah, ini luar biasa sekali di pengajian seperti ini, ya. Penuh berkah insya Allah Pak Burhan, ya. Insya Allah. Dan yang hadir juga akan mendapatkan kecipratan keberkahan. Buktinya apa? Tadi bagi-bagi. Apakah itu semata-mata uangnya Pak Burhan? Bukan. Ya, itu titipan Allah yang diberikan melalui Ustadz Burhan.
Masya Allah, luar biasa. Kita melihat dengan mata kepala sendiri, berkah itu ada dan kita melihat. Bapak Ibu juga datang kemudian disuguhin itu berkah dari Allah itu Pak. Masya Allah. Maka kalau hati kita jernih, maka akan dengan mudah melihat hal-hal seperti itu Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari senantiasa kita tingkatkan iman kita, takwa kita, dan yang penting adalah amal soleh kita. Dengan sering-sering tolak ilmu. Masya Allah. Baik, itu 7 hal yang perlu saya sampaikan kenapa kita perlu sekali mengadakan hari-hari besar Islam termasuk peringatan Maulid Nabi ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadinya saya ingin memberikan materi yang berkaitan dengan kehidupan kita, namun waktunya ya Bu ya. Tapi saya akan menjelaskan tentang fadilah sholawat saja. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu dan semuanya telah mendengar ya fadilah daripada sholawat itu sangat banyak sekali. Ibu bisa searching di Google dan lebih mendalaminya di sana. Tapi ya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk kembali merefresh, dan itu menjadi mungkin perlu saya sampaikan kepada jamaah semua yang ada di sini betapa sangat pentingnya bersolawat itu. Tadi saya sampaikan di awal sebuah hadis, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah menjawab 10 kali. Nah ini ada hadis yang sangat luar biasa sekali dan tolong dipahami dengan betul. Ya, hadis ini hadis kursi Pak ya. Jadi Rasulullah bersabda, Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sa'alani Rabbi, Tuhanku bertanya kepadaku, Limanil arda ya Muhammad. Tolong diperhatikan Bu, ini penting Bu, sangat penting sekali ini hadis ini, dan tolong dipahami dan direnungkan betul. Limanil arda ya Muhammad, milik siapakah bumi ini hei Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, qala laka rabbi, milikmu ya Rabb. Walimanis samai ya Muhammad, milik siapakah langit itu hei Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, laka rabbi, milikmu ya Allah. Limanil arsh ya Muhammad, milik siapa Muhammad? Milik siapakah arsh itu? Qala laka rabbi, milikmu hai Rabb. Waliman anta Muhammad, dan kamu milik siapa ya Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, qala laka rabbi, hamba milikmu ya Allah. Waliman ana ya Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, lalu aku ini milik siapa? Ini yang menjadi stressing dari hadis ini Pak. Liman ana ya Muhammad. Aku ini punya siapa ya Muhammad? Qala Allahu a'lam. Nabi Muhammad menjawab, Allah yang lebih mengetahui. Jadi nggak berani jawab ini Nabi Muhammad. Kemudian Allah melanjutkan sabdanya. Qala Allah Ta'ala, ana, kata Allah, anta Nabi Muhammad, wa jami'i man khalaqtu, dan semua yang aku ciptakan, liman shalla alaika ya Muhammad, semuanya adalah milikmu ya Muhammad. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati, jadi Allah itu milik orang-orang yang senantiasa bersolawat. Maka barang siapa yang gemar melakukan solawat, mendawamkan solawat secara rutin, apakah setiap hari 100 atau 1000, rutin dilakukan,
maka sama saja seolah-olah dia telah memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kira-kira kalau orang yang seperti itu berdoa kepada Allah diijabah nggak? Diijabah. Jadi nah sebenarnya solusi yang Islam, salah satu solusi yang Islam berikan kepada kita. Cuman masalahnya kita kebanyakan manusia itu males untuk bersalawat kepada Nabi. Salawatnya kalau diundang seperti ini, tapi di sini enggak. Semuanya bersalawat kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin berpesan kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua, mari kita dawamkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tadi memberikan motivasi, pencerahan, semangat bagi kita untuk beramal, terutama untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di kesempatan yang lain, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk bisa bertemu. Oh iya, saya tadi belum mengenalkan diri ya. Tadi kan disampaikan lewat MC. Nama saya Joko Murdiono. Jelas ini nama dari Jawa. Memang saya dari Jawa Pak dan Bu, dari Jawa Timur. Tinggal sekarang di Sukabumi. Karena pindah tinggal di Sukabumi, namanya pindah, ganti. Jaka Murdiana. Tapi nggak apa-apa, saya pikir keren juga. Jaka Murdiana dengan Joko Murdiono. Tapi apalah sebuah nama ya Pak ya, itu nggak penting. Yang penting adalah apa, kebersihan hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menjaga kebersihan hati kita. Mudah-mudahan Allah menghapus apa rasa gil dalam hati kita, iri, dengki, hasad, buang jauh-jauh, jangan sampai ada mengotori diri kita. Ibaratnya begini Bu, kalau hati kotor itu begini Bu. Ibarat mata kalau kena benda asing gimana Bu? Pak, kelilipan, pedih kan? Pedih kemudian merah, nyaman enggak? Enggak. Hati kita itu kalau kena kelilipan dunia, itu juga seperti kita, mata kita kelilipan debu atau pasir. Oleh karena itu, untuk membersihkan hati itu, sering-seringlah hadir dalam pengajian ilmu seperti ini. Insya Allah nanti sedikit-sedikit akan Allah bersihkan. Masya Allah. Itulah fadilah tolab ilmu. Wallahu a'lam bishawab, bihaqiqatil murad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar pertemuan peringatan Maulid besar di Lintang Astana ini mendapatkan keridhaan Allah, keberkahan Allah, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi khairi hisab. Allahumma innaha iqbalu lailika wa iqbalu naharika wa aswatu du'atika faghfir lana Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fafasikillahumma rabitataha wa adimbuttaha wahdiha subulaha wa amlaha biludrika latilaih wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamali taqlik alaik wa akhfiha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.